Selama penyelenggaraan 6 bulan Expo 2025 Osaka, Pavilion Indonesia tidak hanya menjadi etalase bagi budaya dan juga investasi, tetapi juga menjadi ruang pengabdian bagi para putra-putri terbaik bangsa yang bertugas menjadi liaison officer atau LO. Mereka menjadi garda depan dalam hal promosi hingga pelayanan bagi para pengunjung yang datang ke Pavilion Indonesia di ajang Expo 2025 Osaka. Setiap harinya puluhan LO atau pemandu memastikan operasional Pavilion Indonesia berjalan lancar. Mulai dari menyambut tamu, mendampingi delegasi, hingga menjelaskan potensi ekonomi dan budaya Indonesia kepada pengunjung dari berbagai negara. Citra hangat, terbuka, dan penuh semangat ini yang menjadikan Pavilion Indonesia, pengunjung Pavilion Indonesia itu begitu terkesan. Dan Pavilion Indonesia itu menjadi representasi nyata dari keramah tamahan khas Indonesia. Dedikasi dan antusiasme para LO ini tidak hanya memastikan pavilion berjalan lancar, tetapi juga membentuk suasana yang hangat dan interaktif. Energi positif dan keramahan mereka menjadi ciri khas Pavilion Indonesia, bahkan membuat Pavilion Indonesia sempat menjadi viral. Saya di Pavilion Indonesia bagian crowd control. Jadi crowd control itu yang ngurusin bagian luar buat ngurusin pengunjung. Sama kalau ada tamu VIP itu kita garda terdepannya yang jadi orang pertama untuk menerima atau untuk make sure kalau misalnya pavilion itu lancar sama nggak ada kendala. Apalagi kan kita tahu kalau misalnya orang banyak itu mengumpul di satu tempat kan flow-nya jadi nggak lancar dan akan mengganggu tetangga juga. Jadi saya bagian untuk memastikan kalau semuanya itu lancar dan aman jaya. Bikin menyentuh sih sebenarnya effortnya sih, karena untuk masuk ke expo itu nggak gampang, perjuangan sekali, ngantrinya panjang, terus juga di internet itu kayak nonton konser Korea, jadi kayak nge-war gitu, siapa cepat dia dapat, jadi lebih sangat effortnya sih, banyak yang nulis surat tangan juga, dan anak-anak kecil itu datang bawain coklat, bawain permen, mungkin emang harganya nggak seberapa, cuman rasanya, oh ternyata kerja tuh ada maknanya ya, terus kayak dipeluk, sering banget dipeluk sama orang, padahal kendala bahasanya kan lumayan tinggi juga di sini, tapi seneng banget apresiasi dari orang-orang Jepangnya ternyata sampai semengena itu di sini. Upaya menarik pengunjung tidak hanya dilakukan lewat keramahan, tetapi juga melalui interaksi yang interaktif dan kreatif. Para LO dengan penuh semangat menyambut pengunjung yang sebagian besar warga Jepang dengan berbagai cara unik. Salah satunya lewat nyanyian Yoyaku Nashi Desugu Haireru, yang berarti tidak perlu reservasi, langsung masuk saja. Sebuah ajakan hangat yang sempat viral dan membuat Pavilion Indonesia semakin dikenal di Expo Osaka. Kita tuh karena kita nggak bisa bahasa Jepang, mostly di sini tuh jadi kita misal tahu satu kata, misal merapat, nah itu kita pakai terus, kita mix and match jadi lagu, jadi di lagu daerah, jadi apa segala macam, jadi menarik, betul interaksi sama pengunjung, nggak bikin mereka bosan, karena panas, bayangin aja orang-orang bahkan nggak mau ke Expo, tapi akhirnya mereka bilang, saya belum tertarik sama Expo, tapi gara-gara melihat Pavilion Indonesia, saya jadi tertarik, akhirnya datang ke Expo, gitu, meramaikan Expo ya. Sebenarnya kan orang Indonesia itu sangat-sangat kreatif, terus kita juga humoris orang-orangnya. Jadi kita tuh suka banget nyanyi atau misalnya bikin yel-yel, itu yang awalnya menarik mungkin untuk orang-orang, oh orang Indonesia tuh nori-nori itu artinya energetik. Melalui tarian, senyum, dan keramahan, para LO menjadi perpanjangan tangan diplomasi budaya Indonesia, memperlihatkan keberagaman yang menyatukan bangsa. Tak sekedar menjalankan tugas protokoler, para LO juga membangun interaksi yang hangat dan penuh humor, meninggalkan kesan mendalam bagi pengunjung. Untuk bisa bertugas di ajang berskala dunia ini, para LO menjalani proses seleksi yang ketat. Dedikasi dan profesionalisme mereka menjadi salah satu kunci kesuksesan Pavilion Indonesia yang berhasil menarik jutaan pengunjung selama 6 bulan penyelenggaraan Expo 2025 Osaka.
berakhirnya Expo 2025 Osaka, tentunya kisah para LO menunjukkan keindahan terkait dengan cinta tanah air, keramahan, dan juga kolaborasi yang mereka tunjukkan di panggung dunia melalui Pavilion Indonesia. Dari Osaka, Jepang, Andi Shalini, Kuku Widiatmoko melaporkan.